Halo semua, perkenalkan kita dari kelompok 9. Di sini kita akan membahas tentang kasus sengketa Labuan Bajo. Perkenalkan, aku Ayudhya Sucatiara dari NIM terakhir 016. Halo, aku Zurara Datul Aisy dengan NIM akhir 015. Halo, perkenalkan namaku Winda Estiana, aku NIM 007. Halo semua, perkenalkan nama aku Afame Fitri dengan NIM terakhir 009. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari NIM 004. Oke, pertama-tama kita membahas tentang konteks geografis dan nilai strategis tanah. Labuan Bajo sebagai gerbang wisata Taman Nasional Komodo mengalami lonjakan nilai tanah akibat pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Tanah seluas 11 hektar di wilayah ini menjadi rebutan karena nilai ekonomi, status hukum ambigu, dan dampak sosialnya. Labuan Bajo yang kini dikenal sebagai destinasi pariwisata premium di Indonesia menyimpan potensi ekonomi luar biasa, khususnya di sektor properti dan investasi pariwisata. Peningkatan signifikan pembangunan infrastruktur sejak dicanangkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN menyebabkan lonjakan nilai jual tanah secara drastis. Konteks ini, sebidang tanah seluas 11 hektar menjadi rebutan antara dua pihak, yaitu keluarga Hanta yang telah menguasainya secara turun-temurun berdasarkan hukum adat Manggarai dan keluarga Naput yang mengklaim tanah tersebut melalui sertifikat hak milik yang diterbitkan BPN. Nilai sengketa ini tidak hanya mencerminkan konflik antara individu, namun juga pertarungan antara sistem hukum adat yang masih dipegang kuat oleh masyarakat lokal dan sistem hukum formal yang syarat dengan celah administratif. Dalam dinamika semacam ini, ketegangan antara kepentingan masyarakat dan masuknya kapitalisasi tanah menjadi tak terhindarkan. Selanjutnya yaitu kronologi mendetail dan bukti hukum. Fase pertama, penguasaan adat pada tahun 1973 sampai 1986. Yang pertama, Ibrahim Hanta menguasai tanah berdasarkan hukum adat Manggarai. Yang kedua, sistem lingkuh atau pembagian tanah adat. Yang ketiga, tanah digunakan untuk pertanian dan pemukiman turun-temurun. Yang keempat, tidak ada sertifikat. Masyarakat adat kala itu mengandalkan pengakuan sosial. Fase yang kedua yaitu penerbitan sertifikat pada tahun 2017. Klaim keluarga Naput. Yang pertama yaitu mengajukan sertifikat ke BPN Manggarai Barat dengan dokumen. Yang kedua, surat pernyataan ahli waris palsu, diduga atas nama Ibrahim Hanta. Yang ketiga, akte jual beli yang tidak diketahui keluarga Hanta. Proses BPN yang pertama yaitu tidak melibatkan musyawarah adat atau verifikasi lapangan. Yang kedua, sertifikat terbit tanpa publikasi ke masyarakat. Dan yang terakhir, fase 3, gugatan hukum pada tahun 2019 sampai 2024. Keluarga Hanta menggugat Pengadilan Negeri Labuan Bajo membatalkan sertifikat Naput pada tahun 2024 karena cacat formil. Laporan pidana kejaksaan menyelidiki pemalsuan dokumen. Permasalahan bermula pada dekade 1970-an ketika Ibrahim Hanta mengelola dan menguasai tanah berdasarkan sistem lingkuh atau sistem pembagian tanah adat Manggarai yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tanah tersebut digunakan untuk pertanian, permukiman, serta sebagai simbol identitas keluarga. Karena belum adanya kesadaran hukum atas pentingnya sertifikat saat itu, hak atas tanah hanya diakui melalui pengakuan sosial dan hukum adat. Konflik memuncak ketika pada tahun 2017, keluarga Naput memperoleh sertifikat atas nama mereka, diduga dengan memalsukan dokumen seperti surat ahli waris dan akte jual beli yang mencantumkan nama Ibrahim Hanta. Anehnya, BPN menerbitkan sertifikat tanpa ada proses verifikasi lapangan atau musyawarah adat yang semestinya dilakukan. Hal ini mendorong keluarga Hanta untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tahun 2019. Dan setelah proses panjang pada tahun 2024, pengadilan memutuskan bahwa penerbitan sertifikat tersebut cacat formil dan membatalkannya.
Selain itu, laporan pidana pun diajukan ke kejaksaan atas dugaan pemalsuan dokumen. Selanjutnya kita akan beralih ke analisis kerugian perdata. A. Hak keluarga harta. Hak waris adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3 tentang pengakuan hak upaya. Kerugian konkret kehilangan akses ekonomi atau tanah bernilai miliaran rupiah, biaya perkara, dan stres psikologis. B. Pelanggaran hukum perdata. Pasal 1365 KUH Perdata. Keluarga Naput dan BPN dapat dituntut ganti rugi karena menerbitkan sertifikat secara melawan hukum. Asas nemo plus iuris, sertifikat tidak sah jika berasal dari dokumen palsu. Secara perdata, keluarga Hanta mengalami kerugian besar. Tanah yang mereka kuasai selama lebih dari 50 tahun tiba-tiba beralih atas nama pihak lain, hanya dengan kekuatan administratif. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 Tahun 1960, hak ulayat masyarakat adat masih diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Artinya, penguasaan tanah oleh keluarga Hanta memiliki kekuatan hukum jika dapat dibuktikan secara nyata dan terus-menerus. Dalam hal ini, kerugian tidak hanya bersifat material berupa hilangnya tanah yang bernilai tinggi, tetapi juga kerugian imaterial seperti stres psikologis, biaya hukum, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Penerbitan sertifikat oleh BPN juga melanggar pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum karena menyebabkan kerugian dengan tindakan yang tidak sah. Prinsip nemo plus iuris menegaskan bahwa seseorang tidak dapat memberikan hak lebih dari yang dimilikinya, sehingga sertifikat yang diperoleh dari dokumen palsu seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya yaitu aspek pidana. Indikasi tindak kejahatan modus operandi pemalsuan surat pasal 263 KUHP, surat pernyataan ahli waris dipalsukan seolah dari Ibrahim Hatta. Penyalahgunaan wewenang pasal 421 KUHP, pejabat BPN dianggap lalai verifikasi. Nah, dari aspek pidana, terdapat indikasi kuat adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum dari pihak Naput dan kemungkinan kelalaian dari pihak BPN. Dugaan utama adalah pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP dengan adanya surat pernyataan ahli waris yang mencatut nama Ibrahim Hanta tanpa sepengetahuannya. Tindak pidana ini diperparah oleh kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat BPN yang memproses penerbitan sertifikat tanpa klarifikasi atau validasi yang memadai. Sebagaimana diatur dalam pasal 421 KUHP, kasus ini menimbulkan dampak sosial yang cukup luas, termasuk konflik horizontal antar warga dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam hal ini, birokrasi pertahanan menjadi sorotan utama karena tampak mudah dimanipulasi dan tidak memiliki sistem pengawasan internal yang efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lagi tentang alasan kasus masuk PT-UN. Keputusan BPN sebagai KTUN, syarat KTUN yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bersifat konkret, individual, dan final. Alasan pembatalan yakni yang pertama, tidak memenuhi asas kecermatan, BPN tidak verifikasi lapangan. Yang kedua, yaitu melanggar asas partisipasi, tidak libatkan masyarakat adat. Selanjutnya, pelanggaran AUPB yang fatal. Penerbitan sertifikat oleh BPN jelas-jelas melanggar beberapa asas umum pemerintahan yang baik, atau bisa disebut AUPB. 3 asas utama yang dilanggar yaitu: yang pertama, kepastian hukum. Sertifikat tidak jelas legitimasinya. Asas kepastian hukum dilanggar karena BPN menerbitkan sertifikat tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga menimbulkan ketidakpastian status kepemilikan tanah. Yang kedua, proporsionalitas. Penerbitan sertifikat merugikan pihak yang lebih lemah atau masyarakat adat.
Asas proporsionalitas tercederai karena keputusan tersebut sangat merugikan pihak yang lebih lemah, yakni masyarakat adat tanpa mempertimbangkan yang adil. Yang ketiga, keterbukaan. Tidak ada sosialisasi ke pemangku kepentingan. Asas keterbukaan tidak dijalankan di sini, mengingat tidak ada pemberitahuan atau pelibatan masyarakat. Adat sebelumnya keputusan yang dibuat. AUPB semestinya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan administratif agar tidak merugikan masyarakat. Kasus ini menunjukkan kegagalan institusi dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga berujung pada konflik yang seharusnya bisa dihindari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari PPT yang telah saya presentasikan. Kasus sengketa tanah 11 hektar di Labuan Bajo ini menjadi cermin dari permasalahan laten dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia, khususnya di wilayah yang memiliki kekayaan adat dan potensi ekonomi tinggi. Perlu adanya harmonisasi yang nyata antara hukum adat dan hukum nasional melalui kebijakan daerah seperti Perda Pengakuan Hak Ulayat. Selain itu, reformasi birokrasi pertanahan menjadi kebutuhan mendesak. BPN harus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses administrasi. Verifikasi lapangan dan konsultasi publik harus dijadikan standar wajib, bukan sekedar formalitas. Negara harus hadir sebagai pelindung hak warga, bukan sekedar fasilitator administrasi yang tunduk pada kekuatan modal. Jika prinsip-prinsip ini tidak ditegakkan, maka konflik serupa akan harus berulang dan keadilan akan tetap menjadi barang mahal bagi masyarakat. Terima kasih teman-teman sudah melihat hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.